بالنعمة وبالأمن وبالأمة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عبد الله نبي الله محمد نبيك كاسر الله نبي الله محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق lincah deh. Dalam nak, dalam. Udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap puji setinggi sanjung hanyalah milik Al-Maula Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada satu orang manusia pun yang tahu kapan Allah akan mengakhirkan kehidupan kita. Kita hanya bisa berharap kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan umur yang barokah. Dan dengan umur yang barokah itu kita minta kepada Allah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa menggoncang arsy Allah dengan lantunan salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita hari ini berharap kepada Allah, begini pula rapatnya duduk kita menatap wajah Rasul di dalam surga. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, hadir tengah-tengah kita keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Azhar Al-Idrus. Semoga Allah sehatkan jasmani rohani beliau. Saya teringat dengan hadis Rasulullah, Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang duduk, siapa yang menyalam, siapa yang bersalaman, siapa yang memegang, menyentuh tangan ulama, atau menyentuh atau mencium tangan keturunanku, sama dengan menyentuh tanganku, kata Rasulullah. Siapa yang duduk di majelis bersama keturunanku, kata Rasulullah, di dunia, kelak akan kududukkan denganku di akhirat. Mudah-mudahan pagi ini kita duduk bersama keturunan Rasulullah. Asbab duduk kita sama beliau, beliau ngadu, beliau laporkan sama datuk, sama Rasulullah SAW bahwa kita pernah duduk bersama beliau. Mudah-mudahan sehat selalu, Habib. Para guru sekalian, para ustadz, pimpinan majelis, ada abang kami, ustadz kami, guru kami, Ustadz Khumaini Hamyah, ada Ustadz Iqbal Al-Banjari. Ini mentor kami, Ibu, yang menasihati kami, yang membimbing kami sampai ini majelis Al-Mahabbah 1 tahun. Repot, bahkan sampai sakit guru-guru kami menasihati, marah-marahi kami. Kemudian ada hadir para ustadz sekalian, ada Syekh Maulana, kemudian ya Syekh Maulana Muhammad Jamil, putra guru kita Abi Maulana Syarifuddin. Sampaikan salam kami, Syekh sama Abi, sehat selalu Abi, tetap Allah mudahkan dakwah beliau. Kemudian Badan Kenajaran Masjid yang sudah menerima kita, para ustadz, para guru-guruku, ada Ustaz Irwanto Ar-Rasyid beserta seluruh kawan-kawan dari Majelis Al-Azkar, kemudian Ustaz Arif Habibi, seluruh keluarga,
para ustaz-ustaz sekalian, mohon izin kali. Tak ada maksud untuk menasihati. Ini aja pun dah hoyong perasaanku tengok. Para bunda yang hadir, yang menghabiskan waktunya di sini, terima kasih. Kemudian ada Bang Haris datang dari Mencirim, datang kemari. Mohon maaf, hubungan beliau sama Mahabbah tak ada, tapi datang kemari dengan panggilan hati hanya untuk meliput salawat dan majelis Al-Mahabbah. Subscribe channel YouTube ya, FKSMM, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musholla, itu FKSMM. Kemudian ada channel YouTube Al-Mahabbah, Majelis Al-Mahabbah. Nah, ya itu nggak mungkin lupa lah, ubah ofisial. Dan seluruh kita yang hadir, Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan hadirnya kita pagi ini asbab diturunkannya Allah hidayah untuk kita. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita buka dalam lembaran awal kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, dijelaskan ada sepotong hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengulang kaji kita. Ada sepotong hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis itu rupanya disampaikan oleh Al-Faqih Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau meriwayatkan itu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala ada menciptakan satu malaikat. Yang malaikatnya ini beda daripada yang lain. Unik. Kalau di antara kalau yang hari inilah, yang hadir hari ini, yang unik kan aku. Dari peci unik, dari rambut juga unik. Nah, walaupun kadang begitu aku masuk perwitan emak-emak, tengok orang tuh Ustaz gondrong kali, jijik kali kena. Enggak apa-apa. Aku ikhlas menerimanya. Walaupun kadang mohon maaf, ada yang perwiritan yang mencat aku Ustaz Iqbal. Ku telepon ibu tuh, ku sengaja kan nelpon. Biasanya mana pernah aku nelpon emak-emak kan? Biasanya kan mak-mak nenek nelpon aku. Ini aku yang nelpon. Bunda minta izin, kita nggak ngaji lagi ya, aku bilang. Ngaji Ustaz katanya. Oh iya ya Ustaz, udah 4 bulan nggak masuk ya kata. Ketawa pula dia bilang kan itu. Iya kenapa Bun? Payah Ustaz, emak-emak ini kadang orang tuh nggak mau Ustaznya Ustaz gondrong katanya. Ya udah cuman mau dibuat, kan nggak mungkin gara-gara itu agar aku diterima pengajian ku potong botak, kan nggak mungkin. Kalau kita ngikuti kemauan orang emang sulit. Ya Bu. Udah gini, aku apa adanya gini lah. Ya mana tahu nanti ada sampo yang mau diiklankan. Nah, ini kisah cerita apa tadi? Hah? Oh malaikat, kok gak sampo lari? Nah, inilah kok udah grogi. Ini karena Ustaz Rahul belum datang aja ini Bu, belum nyampe. Kok udah nyampe, aku tutup langsung ini. Ini malaikat tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam kitab itu dijelaskan bahwa ada diciptakan satu malaikat yang unik daripada malaikat lain. Keunikan malaikat ini ditunjukkan dan ditontonkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk di langit. Salah satu keunikan itu malaikat, ada malaikat-malaikat itu Ibu, yang sayapnya satu menutupi dunia barat, sayap satu lagi menutupi dunia timur. Kalau malaikat ini punya 7.000 sayap, setiap satu sayap menutupi dunia. Kok lewat itu malaikat gelap dunia. Keunikan lainnya itu malaikat Allah ciptakan banyak bulunya. Tolong jangan kemana-mana pikiran. Malaikat. Ibu jangan terbayang kerah sakti, tak boleh. Begitu malaikat udah Allah ciptakan dengan banyak bulu,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu malaikat untuk menyelami lautan cahaya. Lautan cahaya itu berada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala ada lautan, bukan lautan air. Lautan cahaya. Allah perintahkan itu malaikat untuk menyelami lautan cahaya. Tak berapa lama menyelam, naik ke permukaan. Ketika sudah naik ke permukaan itu malaikat, Allah perintahkan, wahai malaikat, kipas-kipaskan semua bulung. Begitu sudah terkipas semuanya, bercucuranlah cahaya-cahaya yang begitu banyak. Dari setiap cahaya yang menetes, Allah ciptakan malaikat yang sama seperti dia, diciptakan seperti dia, sebanyak tetesan cahaya, diperintahkan pekerjaan yang sama. Setiap hari, setiap menit, setiap detik, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Banyak enggak? Untuk apa diciptakan Allah? Mereka, setiap malaikat yang diciptakan Allah seperti malaikat yang sama, disuruh sujud kepada Allah. Bahkan mereka sujud sampai hari kiamat. Tidak mau bangkit-bangkit dari sujudnya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapapun mereka, manusia, laki-laki, perempuan, muda, tua, miskin dan kaya, siapapun mereka, ketika bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu tak akan pernah bangkit dari sujudnya sebelum Allah mengampunkan dosa-dosanya. Dahsyatnya salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bahagia dan banggalah kita hadir duduk di majelis salawat. Mohon maaf, bukan hanya duduk di majelis salawat al-mahabbah. Dimanapun majelisnya yang membuat kita cinta kepada Rasulullah hadir. Dimanapun majelisnya yang membuat kita semakin dekat sama Rasulullah, datangi. Karena ketika sudah dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang akan Allah maukan sama kita pasti dikasih. Nabi Adam, Bu. Nabi Adam. Bang Nabi Adam. Cuman sekali buat khilaf. Enggak salah. Sekali buat khilaf 3 dikasih hukuman. Aku heran orang ini kenapa begini? Belum ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz Haji Ahmad Fuad Sinaga. Makin gemeter aku. Nyender aku. Jangan kalian letakkan di muka aku lah. Aku dah menyenderin. Bu, Nabi Adam. Bu, Nabi Adam sekali buat khilaf, bukan salah. Salah sama khilaf beda. Tapi walaupun Nabi Adam khilaf, ngaku salah. Awak udah salah ngaku khilaf. Terbalik. Sekali Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam mengaku kesalahan, padahal dia cuma khilaf, 3 hukuman dikasih Allah. Pertama, Allah usir dari surga. Yang kedua, dipisahkan dengan keluarga. Yang ketiga, tanpa ada pakaian yang mulia. Dihinakan. Padahal cuma 1. Cuman 3 hukuman dikasih. Padahal cuma 1. Ya Bu, 3. Padahal cuma 1. 1 kekhilafan, 3 hukuman. Kita banyak kesalahan ngaku khilaf, so nggak mau dihukum. Tapi ingat, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, fuad, hati serta akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah di pengadilan akhiratnya Allah. Tidak ada yang terlepas dari pengadilan akhirat, betul? Tidak ada yang terlepas. Siapapun dia, apapun pangkat jabatannya, ketika berbuat baik dibalas baik,
ketika berbuat jahat dibalas jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Kau buat kebaikan, kata Allah, kau balas kebaikan. Siapapun mereka, setiap mulut akan ditanya, Bu. Ada kemarin ku tengok ada emak-emak yang bercakap di media sosial. Mungkin ada yang baca, ada yang enggak. Di media sosial, di media sosial, emak-emak itu bercakap. Biar kalian tahu penyebab terorisme datang ke Indonesia karena belajar bahasa Arab, katanya. Pernah dengar? Ada? Tengok di Facebook. Nek, mana nek? Nek, punya Facebook nek? Nenek sekarang canggih-canggih, Bu. Kemarin nenek onel video call sama aku 85 tahun umurnya. Mau di video callnya nggak mau lah aku nerimanya. Aku reject, aku bilang binikku di rumah, aku bilang. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Selamat datang Ustaz Syah Muda, Bendahara Umum Forum Dai dan Ustaz Muda Sumatera Utara. Masya Allah, makin berkah acara, banyak ustaz-ustaz datang. Aku makin gemetar kan? Aduh, ya Allah. Ya Allah. Ustaz Rahul dekat ya, alhamdulillah. Cepat bilang, teleponnya Ustaz Rahul, cepat soal gas terus. Ini sampai mana tadi, Bu? Hah? Kapan aku video komen nenek abang ini? Ustaz video komen nenek kapan? Sok tahu, macam di konferensi, macam di Sambung 3 aja. Yang cerita apa tadi? Enggak sebelum itu. Ini bawaan ngantuk ini, Bu, belum tidur. Hah? Oh, bahasa Arab. Dia bilang penyebab yang namanya terorisme di Indonesia itu gara-gara orang menyebarkan bahasa Arab. Berarti secara tak langsung dia menghina agama Islam, Bu. Ditangkap enggak? Tidak. Enggak bisa ditangkap. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia yang paling kita cintai ini, tidak ada peraturan undang-undang yang menghina Islam, menghina Nabi, kalau ada menghina Nabi ditangkap, menghina Quran ditangkap, itu si kece itu udah tangkap keluar lagi. Kece, Bu. Masya Allah, Ustaz Abdul Mukmin dari Muntih. Ajab aku, ajab. Aduh, ya Allah. Ustaz Rahul lama gak datang. Hah? Mau diam lah. Nah, Dikit lagi. Bu, ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau bukan kita yang mencintai agama kita, siapa lagi? Kuatkan persaudaraan, apapun manhaj kita, apapun mazhab kita, apapun firqah kita, apapun majelis zikirnya, usah ada musuh-musuhan. Bersatu, karena Islam hari ini sudah dihancurkan dari setiap sudut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah diusir dari Taif, dilempari di Taif. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif berdakwah, kalau macam kami ini dakwah masih enak. Ibu masih dengar, walaupun mohon maaf ada yang nggak suka dengan ustadz-ustadz yang ada di depan ini, paling bercakap dalam hatinya, jijik kalah aku dengan ustadz ini lama kali. Paling seperti itu, Bu. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif dilempar pakai kotoran, orang tahu Nabi Muhammad bakalan datang, disiapkan kotoran, dilempar. Bukan hanya itu, ketika Nabi sudah berdakwah, belum keluar dari tempat dakwahnya, belum pulang, belum beranjak, orang kafir bilang, alah bongak kau itu Muhammad. Kurasa kalau aku gitu kan, yuk main kita yuk, gue bilang langsung. Nabi luar biasa. Ngapain? Tugas Nabi menegakkan akidah. 13 tahun di kota Mekah menguatkan tauhid,
mensyiarkan agama Islam, menguatkan akidah, mengkokohkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya apapun ancaman, apapun bahaya, apapun teror, apapun hari ini cacian, makian, bahkan penjara, bahkan sampai mati, la ilaha illallah jangan pernah lepaskan dalam diri kita. Insya ini Bu, sebagai penyemangat diri aja ini, supaya jangan mengantuk aku itunya. Udah Bu ya, karena Ustaz Rahul udah dekat, aku tak bisa lama-lama. Ustaz Mukmin udah datang, Ustaz Fuad udah datang. Udahlah, karena kau udah datang ini, kalau ustaz-ustaz ini datang semua Bu, nggak ada gunanya bercakap. Iya, duduk aja udah senang semua. Karena aku tahu dalam pikiran orang ini, alah materi ceramahku itu kata orang itu. Bukan pandai berceramah, aku mencomot sana, ambil sini, ambil situ, aku satukan, aku ceramahkan, udah. Nah, kayak gitu jadilah. Ambil dari Ustaz Arabibi, lama dulu sama Ustaz Irwanto, diambil sama Ustaz Irwanto, udah kumpulkan, diundang ceramah, aku sampaikan balik. Tapi nggak aku bilang, kata Ustaz Irwanto, nggak aku bilang. Aku bercakap sendiri, begini, ada. Ya Bu, artinya pokoknya paham-paham lah sini, pahamnya Bu kan? Alhamdulillah, berarti Ustaz Iqbal, jamaah Al-Mahabbah ini semua paham, cerdas. Nah, kenapa aku bilang cerdas? Aku aja menyampaikan aku tak paham-paham. Nah, berarti Ibu lebih paham, berarti Ibu cerdas. Saya kira ini dapat aku sampaikan Ibu, karena aku tengok udah jam 11, kurang setengah jam lewat. Sebelum Ustaz Rahul, kan nggak salah aku Bu, jam 11 kurang. Udahlah, payah kalau sudah bercakap sama pas apa as-sabiqunal awwalun. Ibu, Bapak, Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu Ustaz Rahul datang, kita akan melaksanakan rutinitas Al-Mahabbah, yaitu Mahallul Qiyam. Ini yang dapat aku sampaikan, mudah-mudahan jangan ada yang komplain. Aku tahu ada yang nggak puas, ya kan Bu? Nah, kalau mau puas undang ke udahlah. Karena udah. Terima kasih Bu, aku tak tahu cakap lagi. Usikum nafsi bitaqwallah. Nasra minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.